Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seiman, seagama, sebangsa dan senegara. Ketemu lagi ya dengan saya. Dan biasalah saya akan selalu membagi-bagikan ilmu yang benar. Karena membagikan ilmu yang benar itu hukumnya wajib. Dan itu disuruh oleh Tuhan untuk menyebarkannya. Dan sekarang saya akan membahas perniagaan atau mencari rejeki ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta telah memberi modal kepada seluruh manusia, yaitu raga, ruh, napas, atau kehidupan alam dunia. Betul. Raga fungsinya di kepala, yaitu otak. Dan kehidupan raga yaitu ruh yang disimpan dalam segumpal daging yang bernama hati. Jadi, otak naluri dan hati nurani di alam dunia berfungsi. Dan Tuhan telah memberi dua jalan kepada seluruh manusia. Satu, jalan benar yang datangnya dari Tuhan melalui para rasul, yaitu kitab suci. Dua, jalan salah yang keluar dari kitab suci yang datangnya dari setan. Kita tinggal pilih, mau pilih yang mana. Dan di dalam kitab suci ada tata cara bab perniagaan atau usaha atau mencari rejeki. Itu ada ya dalam kitab suci. Jadi kita manusia wajib berikhtiar atau berusaha untuk mencari rejeki untuk kehidupan kita di alam dunia, untuk meraih kehidupan akhirat yang hakiki. Jadi kalau tanpa ada rejeki, mana mungkin kita akan beribadah yang disuruh oleh Tuhan. Maka carilah rejeki semaksimal mungkin atau kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat yang hakiki, yaitu mengamalkan amal perbaikan yang disuruh oleh Tuhan. Dan sebagai manusia tentu bermacam-macam cara dalam berniaga, tergantung kemampuan kita masing-masing ya. Kita mampunya berdagang nasi kuning, bala-bala, kalau modal kita untuk berdagang seperti itu ya silakan. Seperti berdagang nasi kuning, bala-bala, cireng ya. Kalau kita kemampuan usaha kita yaitu modal usaha untuk memproduksi jaket ya atau baju ya atau sebagainya ya silakan, itu tergantung kemampuan kita modal ya dalam usaha. Tapi tetap semua manusia wajib berusaha, yaitu menggerakkan anggota badan kita, akal pikiran kita, dan berdoa semaksimal mungkin kepada Tuhan untuk meraih rejeki untuk kita kehidupan dunia. Jadi tanpa kita meraih kehidupan dunia dulu, kehidupan akhirat tidak akan kita raih. Maka kita harus meraih kehidupan dunia dulu untuk kita menjalankan perintah Tuhan. Karena semua perintah Tuhan itu membutuhkan dunia, yaitu uang. Makanya kita wajib berikhtiar dulu ya. Nah, berikhtiar itu bermacam-macam. Ada yang bertani ya, menurut profesi masing-masing. Sebagai petani itu sebagai khalifah ya, dan juga berniaga sebagai khalifah alam dunia, melestarikan alam dunia dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan bermanfaat kepada orang lain. Jadi petani itu khalifah yang baik dan perniagaan dalam bertani. Sebagai kita pedagang menjual bahan makanan pokok ya, kita pun sebagai khalifah yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita sebagai berniaga mencari duit dan bermanfaat untuk orang lain, yaitu kebutuhan orang lain kan. Kalau gak ada pedagang, mana mungkin dia bisa membeli walau punya uang. Ada pedagang beras kan mencari pedagang beras, dan pedagang beras itu dari pasar. Pasar itu yang dikirim oleh para petani. Jadi sambung menyambung itu saling bermanfaat kepada semuanya ya. Jadi berniaga itu tergantung kemampuan masing-masing. Karena apa kita wajib berniaga atau usaha yang disuruh oleh Tuhan? Karena kalau kita tanpa berniaga atau usaha, mana mungkin uang akan datang. Kalau kita tidak punya uang, maka kita akan susah untuk makan, untuk minum. Yang pertama yaitu makanan dan minuman ya. Makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Dan kalau kita tidak mau berusaha atau berniaga, maka uang tidak akan punya. Kalau tidak punya uang, maka kita akan kelaparan dan kehausan.
Kalau kelaparan dan kehausan, kalau manusia sudah merasakan lapar dan haus, maka akan menjadi kupur. Apa itu kupur? Akan menjadi bicara kemana-mana karena lapar, udah lapar ya, menggigil kelaparan, udah haus, tidak ada makanan, tidak ada minuman karena tidak punya uang, maka akan bicara kemana. Bahkan akan ada orang yang bertanya pun langsung marah karena saking lapar. Makanya kita wajib berikhtiar untuk mencukupi diri kita dan orang bermanfaat kepada orang lain untuk kita meraih kehidupan akhirat yang hakiki. Karena kalau kita fakir atau miskin ya, maka kepakiran itu akan menjurus kita kepada kekupuran. Apa itu kekupuran ya? Bicara kemana-mana itu sudah menjadi kupur ya. Contohnya, ya kalau saya begini terus, saya ingin mati saja, saya sengsara terus, saya ingin mati, ingin bunuh diri, itu sudah kupur ya. Karena datangnya dari kepakiran atau kemiskinan, maka akan mendatangkan kekupuran, yaitu kupur bahasa dan kupur perbuatan. Sampai dia mencuri barang orang lain karena saking fakir atau miskin ya, kepakiran. Akhirnya datang kekupuran dalam bahasa dan perbuatan, mencuri barang orang lain, menjadi begal, apalagi stres sampai lang-lang lingling, pikiran sakit jiwa, itu datangnya dari kepakiran, maka akan mendatangkan kekupuran. Dan kalau sudah datang kekupuran, maka akan menggoyahkan iman. Jadi goyahnya iman seseorang kalau kita fakir, maka akan menjadi kupur, maka iman akan goyah. Apa iman akan goyah? Ya seperti mencuri, karena dari kepakiran kita kupur, jadi menggoyahkan iman, seperti mencuri barang orang lain, mencuri uang orang lain, menjadi begal, menjadi rampok, itu sudah datangnya dari kepakiran sampai datang ke kupuran dan menggoyahkan iman, yaitu menggoyahkan iman itu keluar dari ajaran Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh kita semua manusia untuk berniaga atau usaha untuk menghilangkan kepakiran atau kemiskinan, untuk menghilangkan kekupuran. Mau itu kupur bahasa atau kupur perbuatan, untuk menetapkan iman kita supaya hati kita hanya tertancap kepada Tuhan Sang Pencipta dan menjalankan perintah Tuhan. Ya, seperti contoh sholat 5 waktu, kan itu menjalankan perintah Tuhan ya, niat yang baik, niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan dan mengharap keridhaan Allah, menjalankan sholat 5 waktu awal waktu apabila tidak udzur, dan berakhlak baik kepada sesama makhluk khususnya manusia, dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik. Kalau kita hati senang karena adanya dunia atau uang ya, kita punya makanan, punya minuman, punya rumah ya, apalagi punya kendaraan. Kita bisa mencukupi diri kita, mencukupi anak-anak kita kan sudah bahagia hati kita kan? Nah, kalau hati sudah bahagia, maka ucapan pun kan akan baik, kepada orang lain baik. Kalau kita tahu ya niat kebaikan ya, kalau kita tahu pokok inti kehidupan. Kalau kita tahu pokok inti kehidupan, niat sholat dan akhlak yang baik, dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik, walaupun kita banyak duit tidak akan berkata sombong. Kalau kita tahu ya pokok. Tetapi kalau kita tidak tahu pokok inti kehidupan ya, niat sholat dan akhlak yang baik dan akhlak yang pertama tutur kata yang baik, kalau kita tidak tahu ilmu itu, maka kalau kita banyak duit akan mendatangkan kesombongan. Makanya kita harus tahu ya pokok inti kehidupan supaya kita tidak mendapatkan kekupuran ya, dan tidak goyah iman, dan supaya kita tidak ada kesombongan. Kalau tidak tahu pokok inti kehidupan, kalau kita kaya langsung apa tuh, kalau bahasa Sunda melak cangkeng gini, melak cangkeng dia celi gitu ya, kalau bahasa Sunda. Sombong kepada orang miskin, meledekkan, itu hukumnya dosa dan bagiannya neraka. Maka kita harus tahu ya ilmunya. Tetapi kita pun harus menjauhkan diri kita dari kepakiran, yaitu caranya berniaga atau usaha sesuai kemampuan masing-masing ya. Jadi berusaha itu tergantung modal kita ya. Kita modalnya cuma dagang nasi kuning bala-bala ya, silakan, kan itu juga makanan yang dibutuhkan ya sehari-hari oleh orang lain, itu bermanfaat
oleh diri kita dan manfaat kepada orang lain, yaitu ada makanan ya, ada penjual nasi kuning kan kita punya uang, bisa membeli, bisa makan nasi kuning. Kalau nggak ada penjual nasi kuning, kita kan harus menanak sendiri kan capek. Jadi penjual penjual itu berniaga dan menjadi halipah, yaitu halipah itu yang bermanfaat buat diri sendiri dan orang lain ya. Jadi kalau kita tidak mau berniaga atau berusaha, hukumnya dosa karena Tuhan telah menyuruh kita untuk berniaga atau usaha sesuai kemampuan masing-masing. Kita berniaga sebagai polisi. Polisi itu kan abdi masyarakat sebagai halipah alam dunia yang mengabdi kepada masyarakat, yaitu menjaga masyarakat dari huru-hara dan menjaga pembunuhan. Tapi dia pun berniaga dalam kepolisian, yaitu punya gaji dari polisi, menjadi abdi negara, abdi TNI, dia menjadi halipah, yaitu menjadi abdi negara yang bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat negara. Dan dia pun berniaga dalam abdi negaranya, yaitu mempunyai gaji dan semuanya itu perniagaan atau usaha dan menjadi halipah alam dunia, yaitu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Menjadi guru itu semua berniaga karena menjadi guru itu bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Dan bermanfaat bagi dirinya yaitu berniaga, mempunyai gaji dari guru, dan manfaat bagi orang lain yaitu mengajarkan ilmu-ilmu. Menjadi ulama, berniaga dalam keulamaan ya. Ulama juga kan berniaga, mempunyai pesantren, mempunyai banyak murid. Dari murid pun kan menghasilkan uang. Beliau menjadi halifah menyebarkan ilmu yang benar dari Tuhan, dan beliau pun berniaga mencari dunia dari keulamaannya, dan semuanya itu berniaga, semuanya itu, dan semua itu menjadi halifah, pemimpin alam dunia menurut profesi masing-masing, berniaga menurut profesi masing-masing ya. Jadi kita harus tahu Tuhan menyuruh kita berniaga atau usaha untuk mencari rezeki. Tanpa kita cari, rezeki itu tidak akan datang sendiri ya. Kalau kita sudah, bukan kewajiban orang tua ya, apalagi sudah berumah tangga, seorang lelaki kan kewajiban memberi nafkah anak istri. Dia tidak mau berusaha, sedangkan punya anak dan istri. Mana mungkin kalau dia tidak mau berusaha atau bekerja mencari uang, mana mungkin uang itu akan datang sendiri. Makanya uang itu harus kita cari, bukan uang yang mencari kita. Jadi kita mencari rezeki yang disuruh oleh Tuhan ya. Jadi rezeki itu tidak akan datang sendiri tanpa kita mencari. Tapi mencari rezeki itu yaitu berniaga sesuai profesi masing-masing, yaitu menjadi halifah alam dunia yang melestarikan alam dunia, bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Itu ya yang disebut perniagaan atau usaha. Betul, betul. Nah, inilah ya tentang kita wajib berikhtiar mencari rezeki, karena rezeki tidak akan datang sendiri tanpa kita mencarinya dengan menggerakkan anggota badan, akal pikiran, dan berdoa semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, inilah ilmu dari saya tentang perniagaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya.